Dulu Open BO, sekarang koordinator buzzer. Arif Afanda, asisten Sheila Saukia yang pernah terbongkar Open BO di akun Twitter. Lamanya kini kembali ramai diperbincangkan netizen. Pasalnya setelah ramai tagar SS Juragan Buzzer, Arif alias Panda disorot ialah yang menjadi koordinator buzzer Sheila Saukia. Terlihat dari video yang beredar di TikTok, Sheila Saukia membawa banyak handphone untuk mengendalikan buzzer, yang dimana digunakan untuk propaganda lawan bisnisnya. Panda sebelumnya juga ikut terseret atas kasus Sheila Saukia dan sudah diperiksa 2 jam, tetapi lagi-lagi masih belum ada kejelasan soal kasus ini. Selain mengkoordinasikan buzzer untuk menyerang lawan bisnis, Panda sendiri sering melontarkan kata-kata yang kurang pantas sebagaimana ia adalah buzzer itu sendiri. Aparat penegak hukum, tolong tangkap juga Arif Afanda. Cek semua handphone yang dimilikinya, jangan tebang pilih. Ya, ada beberapa DM ke saya berkaitan dengan reseller skincare yang mengalami kerugian. Ada hutang dari owner skincare yang tidak dibayar. Saran saya, ya bagi para reseller yang mempunyai tagihan piutang ya kepada para owner skincare, jangan pakai jalur tagihan gugatan Wan Prestasi di pengadilan negeri biasa, karena prosesnya panjang dan lama, tidak executable. Saran saya, ya pakai prosedur kepailitan di hukum niaga. Jadi kalau pakai hukum kepailitan, ya dengan menagihnya pakai mekanisme kepailitan, maka aset dari owner skincare itu semuanya akan dibagi kepada para kreditur. Ya, itu lebih efektif karena tidak perlu sita CB, sita revendikator itu tidak perlu, hanya berlaku sita umum, sita kepailitan. Nanti ditunjuk seorang kurator untuk mengurus semua aset dari owner skincare untuk dibagi. Ya, jadi para reseller-reseller yang merasa punya tagihan hutang akan tetapi owner skincare-nya selalu ngeles dan sebagainya, pakai jalur kepailitan, bangkrutkan owner skincare yang nakal sehingga hartanya yang dibuat flexing itu bisa dibagi kepada para reseller, gitu ya. Halo guys, jumpa lagi dengan Miss Gossip, gosipin Niki yuk. Nah, di hari pertama penahanan, Niki Bull masih bisa kibas-kibas rambut. Apakah hari ini masih bisa kibas-kibas rambut? Atau udah pada main dugem itu? Nah, lebaran tahun ini Niki Bull makan ketupatnya di penjara, makan nastarnya di penjara, lalu menjamu tamu di penjara, pokoknya serba penjara. Tapi buat pengikut Niki Bull, satu hal yang harus kalian ketahui ya, jangan sampai kalian mengharapkan THR dari Niki Bull tahun ini. Tidak ada yang Niki Bull saat ini menerima THR dari kalian. Nah, buat pengikutnya itu adalah solusi terbaik dari Miss Gossip. Silahkan open donasi buat THR-nya Niki Bull. Kasian Niki Bull-nya. Kalau bicara soal penampilan, Miss Gossip memang kalah. Setidaknya Miss Gossip bukanlah seorang kriminalisme dalam kasus pemerasan. Wadidaw, katanya orang kaya kok memeras sayang. Meledak meletup, pretty cute. Festival Nikita Mirzani yang telah membela masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana yang dibela oleh Niki Bull? Setiap hari Niki Bull kerjaannya buat gaduh aja di sosmed, beradu argumen dengan owner skincare inilah, beradu argumen dengan penyanyi inilah, beradu argumen dengan masyarakat kecil inilah, beradu argumen dengan rakyat jelata lah, sampai semua mau diurus sama Niki Bull ini. Si Peggy masuk penjara pun mau diurusnya, orang kredit panci pun mau diurusnya, semua mau diurus sama Niki Bull. Jadi masyarakat Indonesia mana yang merasa dilindungi oleh Niki Bull? Yang ianya Niki Bull ini seharusnya
Harusnya nggak usah ada lagi proses hukum, langsung aja dicampakkan ke dalam penjara dengan ditetapkan 20 tahun masa tahanan gitu ya. Nggak usah lagi proses hukum. Namun karena ini adalah negara hukum, silahkan kita mengikuti jalur hukum. Tidak ada perdamaian buat Nicky Bull ya. Sudah melakukan pemerasan, sudah melakukan ujaran kebencian. Setiap hari semua orang mau diurus sama Nicky Bull. Jadi siapa yang mau dibela? Masyarakat mana yang mau dibela oleh Nicky Bull? Yang iya semua orang dihina, dicaci sama Nicky Bull. Ya, tahu ya? Paham ya? Sampai sini paham ya? Mengendorsekan barangnya sama Dugong itu agak di training dikit dulu lah biar nggak pau kali. Dugong, dengan pedenya kau mengatakan Pemakaian hari ke-6 malam ke-6 tengok udah terhempas kan? dan bisa-bisanya kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebohongan kau. Sejak kapan plek hitam yang membandel itu bisa hanya pakai skincare, hari ke-6 udah langsung terhempas? Tahu kau memang. Kalau memang benar-benar terhempas, berarti itu patut dipertanyakan yang kau pakai itu kandungannya apa. Logika berpikir 6 hari bisa kau bilang flek hitam kau itu terhempas? Atau kau yang pakai filter luar biasa? Kalau kau memang mau pau kau sendiri, nggak usah kau pauin orang. Menggunakan skincare Tapi hari-hari kau bikin VT pakai filter juga nya bobang. Buat yang mengendorse dia, ya di training diajarin, dikasih naskah biar si pau itu belajar. Ya kalau kayak gitu orang bakalan curiga, gak bakalan percaya dengan skincare yang dia promosikan. Iya, ini hari ke-6, lihat udah terhempas plek hitamnya. Terima kasih ya Allah. Semangat bang, kami mendukungmu. Kami dulu juga awalnya mendukung Doktip, tapi sekarang kami enggak. Kata akun-akun palsu itu orang-orang yang masih jadi owner ataupun agen skincare berkucrot. AS ya kan, bangga dia ada yang mendukung. Kalau zaman dulu waktu belum ada Android, yang viral itu kan dukun AS. Kalau ini yang viral ini dokter AS, sama-sama AS. Ku bilang sama kau ya Le, jangan bangga kau kalau ada orang yang mendukung kau padahal kau salah. Mereka tidak mendukung kau, tapi karena mereka membenci namanya Doktip. Manusia-manusia seperti ini tidak akan pernah mau mengakui kesalahannya. Karena kalau dia mengakui kesalahan dan berhenti melakukan itu, ya akan jadi miskin, gak bakalan dapat lagi uangnya. Karena sumber pendapatannya yang paling utama dan paling besar sekali itu ya dari situ. Zaman sekarang ini kan kalau nggak korupsi ya tipu-tipu biar cepat kaya. Tanpa mereka sadari, suatu saat nanti itu akan semua tergerus dengan caranya waktu dan Tuhan. Setinggi apapun profesimu, sebanyak apapun ilmu kamu, sehebat apapun kamu menutupi segala kebusukan dalam kehidupan ini, selama masih ada namanya Tuhan, semua itu akan terbongkar. Dalam kehidupan ini semua ada waktunya. Ada waktu tidur, ada waktu bangun, ada waktu makan, ada waktu berak, ada waktu bekerja, ada waktu untuk istirahat. Nah sekarang kau mungkin waktunya untuk berhenti melakukan hal-hal bodoh itu, untuk membodoh-bodohi masyarakat, memperkaya diri kau. Sekarang waktunya, paham kau?